Bab 421. Pete. Theodore meludahkan darah saat dia terpental. Gordon dan orang-orang lainnya, begitu pula Gilbert yang mengamati situasi dari kejauhan, tercengang. Theodore adalah salah satu seniman bela diri paling berbakat di antara orang-orang seusianya dan meskipun ia dikenal sebagai playboy, hampir tidak ada orang lain yang dapat menandingi kekuatannya. Bahkan jika Anson dan Jacob bekerja sama untuk melawan Theodore, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, namun Leon berhasil mengalahkan dan melukai Theodore. Mulut Gilbert ternganga. Mengetahui apa yang diketahuinya tentang Leon, dia mengira Leon hanyalah anak yatim piatu yang tidak berguna dan tidak menyangka orang seperti itu bisa mengalahkan Theodore dengan mudah. Jika Theodore tidak dapat mengalahkan Leon, Anson dan Jacob juga tidak mungkin menjadi ancaman bagi Leon. Dengan mempertimbangkan hal itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Leon adalah generasi seniman bela diri termuda. Gilbert terguncang hebat saat melihat Leon berubah dari anak yatim piatu yang tidak berarti menjadi seniman bela diri ulung. Jika dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Itu tidak mungkin. Siapa kau sebenarnya? Ekspresi Theodore menjadi gelap saat Gordon dan yang lainnya membantunya berdiri. Meskipun ia merasakan bahwa Leon berada di tahap Advanced Acquired, tidak sulit untuk menebak bahwa Leon sebenarnya sedang mencapai puncak Innate State dan hanya menggunakan trik tertentu untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Yang terpenting, Leon jauh lebih muda dari Theodore namun kekuatannya jauh lebih tinggi. Tidak seorang pun pernah mendengar nama Leon, juga tidak ada keluarga yang diketahui bernama Wolf, dan Theodore tidak dapat mengetahui siapa sebenarnya Leon. Saya Leon Wolf, itu saja. Tuan Field, apakah kita masih akan bertarung? Kata Leon dengan tenang. Meskipun ia memanfaatkan pelatihannya dalam seni sage dan seni bela diri untuk mengalahkan Theodore, ia tidak berhasil menyebabkan kerusakan besar dan karena Theodore memiliki banyak seniman bela diri yang siap membantu, tidak ada satupun dari mereka yang dapat yakin bahwa mereka akan menang melawan yang lain. Theodore terdiam. Ia menderita luka dalam dan bahkan dengan bantuan bawahannya, ia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Leon. Karena tidak dapat menentukan seberapa besar kekuatan Leon, melanjutkan pertarungan tidak akan menguntungkannya sama sekali. Leon, aku akan meninggalkanmu sendiri untuk saat ini. Namun, jangan biarkan ini membuatmu sombong. Kau telah menghancurkan rencanaku sebelumnya dan sekarang kau telah melukaiku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri tanpa membayar untuk ini. Aku akan menemuimu lagi. Theodore berkata dengan kejam, sebelum pergi bersama yang lain. Iris menyaksikan kelompok itu menghilang di kejauhan dan menghela napas lega. Bab 422. Leon, kau hebat sekali. Iris terlalu khawatir dan saat ia akhirnya bisa rileks, ia tak bisa lagi menahan kegembiraannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Leon. Theodore adalah salah satu seniman bela diri terbaik di masanya dan Iris tercengang oleh kenyataan bahwa Leon berhasil mengalahkan Theodore. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Leon jauh lebih mampu daripada yang dibayangkannya dan merasa lebih percaya diri dari sebelumnya untuk bersamanya. Seiring berjalannya waktu, Leon pasti akan mendapatkan persetujuan dari keluarga Yang. Sementara itu, ekspresi Gilbert menjadi gelap saat dia mengepalkan tangannya saat melihat putrinya melemparkan dirinya ke pelukan Leon. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Leon telah berbuat baik pada keluarga Yang dan menahan amarahnya, sebelum berbalik untuk pergi. Baik Leon maupun Iris tidak menyadari kehadiran Gilbert dan Leon tidak tahu apa-apa tentang kebencian yang Gilbert rasakan terhadapnya. Jika Leon menyadari sikap Gilbert terhadapnya, dia tidak akan begitu optimis. Iris, masih pagi. Ayo kembali ke kantor, kata Leon sambil merangkul bahu Iris, merasa sedikit kecewa karena tidak bisa bersikap terlalu bergantung di depan umum. Ya, Iris memerah dan melepaskan diri dari pelukannya, sebelum mengikutinya ke dalam mobil. Di Elegante Group, Leon ingat bahwa ada hal lain yang harus dia lakukan, jadi dia berangkat dengan sepeda listriknya segera setelah mengantar Iris kembali ke kantor. Begitu Leon meninggalkan kantor presiden, Ashwin melangkah masuk. Tuan Mercer, ada apa? Tanya Iris. Nona Yang, Leon telah mengambil cuti selama beberapa hari terakhir secara terus-menerus. Ini gila, Anda harus membicarakan hal ini dengannya. Keluh Ashwin.
Leon mengambil cuti setengah hari setiap harinya sejak beberapa hari lalu untuk bekerja pada produksi pil alkimia. Oh, tidak apa-apa. Dia sudah memberitahu saya setiap kali dia meninggalkan kantor dan saya memberinya persetujuan, kata Iris. Dia tidak yakin tentang apa yang salah dengan Ashwin akhir-akhir ini, tetapi dia tidak berhenti mengeluh tentang Leon dan dia mulai kehilangan kesabaran karenanya. Nona Yang, Leon bertanggung jawab atas klien terbesar kita dan dia punya tanggung jawab besar di pundaknya. Kalau kamu biarkan dia bermalas-malasan seperti ini tidak hanya akan memengaruhi operasional perusahaan, tapi juga reputasi kita. Kamu tidak bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Ashwin bersikeras. Sudah kubilang tidak apa-apa. Leon boleh melakukan apapun yang dia mau. Jangan melapor padaku hanya karena hal-hal kecil. Kata Iris tidak sabar. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Nona Yang, apakah Anda bercanda? Ashwin tercengang, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Iris bertanya dengan tajam. Tapi, kenapa? Kenapa kau biarkan dia melakukan apapun yang dia mau? Tanya Ashwin tak percaya. Karena dia pacarku. Apakah itu penjelasan yang cukup untukmu? Bab 423. Iris berkata dengan tenang. Karena dia sudah setuju untuk menjadi pacar Leon, tidak ada alasan baginya untuk menyembunyikan hubungan mereka dan dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Ashwin agar dia tidak lagi mengeluh tentang Leon. Apa? Dia pacarmu? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Ashwin yang terguncang hebat, membeku. Ashwin adalah salah satu pengejar Iris yang paling setia yang berusaha memenangkan hatinya selama lebih dari 2 tahun. Ia selalu berpikir bahwa Iris pada akhirnya akan jatuh cinta padanya selama ia terus berusaha, hanya untuk mengetahui bahwa wanita impiannya telah diambil oleh Leon. Setidaknya, dia sangat marah. Nona Yang, apakah dia menipu Anda untuk melakukan ini? Anda tahu latar belakangnya. Dia hanyalah seorang yatim piatu tanpa sepeser pun. Dia bahkan pernah menikah. Dia orang yang tidak berguna yang membuat orang biasa terlihat berbakat. Jadi bagaimana dia bisa layak untuk Anda? Ashwin bertanya dengan panik. Jika Leon adalah anggota keluarga kuat atau seseorang dengan latar belakang kaya, dia akan mengakui kekalahannya dengan sukarela. Akan tetapi, Leon jauh dari sosok yang layak dalam sudut pandang Ashwin dan ia menolak menerima kekalahan saat ia merasa bahwa ia jauh lebih cemerlang daripada Leon. Apakah Leon layak untukku adalah urusan kita berdua dan itu bukan urusanmu. Ini di jam kantor dan jika kamu tidak punya hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk dibicarakan, kamu harus kembali bekerja. Ekspresi Iris menjadi gelap mendengar hinaan Ashwin terhadap Leon. Tetapi, Ashwin membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Iris langsung memotongnya. Tidak ada tapi. Keluar, katanya dengan tidak sabar. Ashwin memucat, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi. Di luar kantor, dia berjalan melewati Aril, yang berdiri di luar pintu dengan kaget, dan pergi seolah-olah dia tidak memperhatikannya sama sekali. Aril menyaksikan Ashwin berjalan pergi dan tersadar. Dia datang untuk membicarakan pekerjaan dengan Iris, tetapi malah mendengar percakapan Iris dengan Ashwin dari luar pintu, dan berita tentang Leon yang menjadi pacar Iris sangat mengguncangnya. Ketika Iris mendengar suara pintu terbuka, ekspresinya menjadi gelap, mengira Ashwin telah kembali. Ashwin, apa yang kau lakukan di belakang sana? Dia mendongak dan terdiam ketika melihat Aril berjalan masuk. Aril, ada apa? Aril melangkah mendekat untuk mengamati Iris dari atas ke bawah dengan bingung. Iris, aku mendengar apa yang kau katakan pada Ashwin tadi. Kau bilang Leon adalah pacarmu. Benarkah itu? Ya, benar. Kami baru saja menjadi sepasang kekasih beberapa hari yang lalu. Bab 424. Iris tersipu dan mengangguk. Aril adalah sahabatnya dan dia tidak melihat ada gunanya menyembunyikan hubungannya dengan Leon. Apa? Aril ternganga. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga meskipun dia mendengar percakapan di luar pintu, dia masih terguncang mendengarnya dari Iris. Apakah karena Leon pernah menyelamatkan hidupmu sebelumnya? Tanya Aril sambil berpikir. Sebagian, ya. Aku mulai menyukainya setelah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dan setelah semua yang telah kami lalui,
aku menyadari betapa hebatnya dia dan perlahan mulai jatuh cinta padanya, kata Iris. Ia teringat kembali semua kenangan antara dirinya dan Leon, dari pertama kali mereka bertemu, hingga bagaimana Leon menyatakan cintanya dan menciumnya 2 hari lalu. Semua kenangan manis itu memenuhi hatinya dengan kehangatan. Iris, bukannya aku ingin menjelek-jelekkan Leon, tapi kalian berdua tidak cocok. Kau harus tahu bahwa kau adalah putri tertua keluarga Yang dan Leon hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda dan bahkan jika kau mencintainya, semua anggota keluarga Yang tidak akan setuju dengan hubungan ini. Kata Ariel dengan getir. Sejak pertama kali bertemu Leon, Ariel sudah berprasangka buruk terhadapnya karena kesalahpahaman tertentu. Namun, setelah menghabiskan waktu bersama Leon, Ariel perlahan mulai menyadari betapa hebatnya Leon, terutama setelah ia membantu menyembuhkannya. Sebelum ia menyadarinya, ia telah tertarik kepada Leon dan begitu ia mengetahui bahwa Leon tengah berkencan dengan Iris, rasa cemburu menguasainya dan ia akhirnya menyadari perasaannya terhadap Leon. Sayangnya, sudah terlambat. Aku tahu keluargaku mungkin tidak akan menyetujuinya, tapi tidak apa-apa. Leon akan bekerja keras dan aku akan mencoba meyakinkan mereka. Mereka akan menerimanya suatu hari nanti. Kata Iris dengan percaya diri. Sepertinya kau benar-benar menyukainya. Ariel tersenyum pahit. Ia mengira Iris menerima Leon karena rasa terima kasihnya, tetapi melihat betapa dalamnya cinta Iris, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Iris benar-benar mencintai Leon. Sekarang setelah kau menemukan seseorang yang kau cintai, kau mendapatkan restuku. Aku berharap yang terbaik untuk kalian berdua dalam mendapatkan persetujuan keluarga muda. Ia menenangkan diri dan memberikan restunya. Meskipun dia juga tertarik pada Leon, dia jauh dari kata jatuh cinta padanya dan sejak Iris mulai berkencan dengan Leon, dia tidak mungkin berencana untuk mengambil kekasih temannya. Ariel memutuskan untuk mengakhiri perasaannya terhadap Leon dan menyembunyikannya. Bab 425. Terima kasih. Aku harap kamu juga segera menemukan seseorang yang kamu cintai, kata Iris sambil tersenyum. Takdir memegang peranan penting dalam hal-hal semacam ini. Tidak semudah itu menemukan seseorang, gumam Ariel. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan wajah Leon dan kenangan tentang Leon yang melindunginya di balik punggungnya. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk akhirnya menemukan pria yang disukainya, dan pria itu pun menjadi pacar sahabatnya. Ariel tidak bisa menahan perasaan diejek oleh takdir. Melihat ekspresi aneh di wajah Ariel, Iris bertanya, Ariel, ada apa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Oh, tidak apa-apa. Hanya memikirkan pekerjaan. Mari kita kembali ke topik. Ariel tersadar dan mengganti topik pembicaraan. Sementara itu, Leon meninggalkan kantor dan tiba di Blue Moon Bar. Karena itu adalah wilayah Mason, bawahan Mason segera membawa Leon ke belakang panggung untuk menemui Mason. Tuan Wolf, apa yang membawamu ke sini? Mason terkejut dan berdiri. Oh, aku hanya ingin bicara denganmu tentang sesuatu, kata Leon, sebelum menyadari betapa lelahnya Mason. Mason, kamu tidak terlihat begitu baik. Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu? Begini masalahnya, Tuan Wolf. Mason mulai menjelaskan. Sejak Leon menghancurkan Sander, wilayah kekuasaan Sander tidak lagi diperintah, yang dimanfaatkan Mason sebagai kesempatan untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya sambil mengambil alih sebagian besar wilayah yang dulunya milik Sander. Mason disibukkan dengan pengelolaan wilayah kekuasaan barunya dan tidak bisa tidur nyenyak. Aku mengerti, kata Leon. Tuan Wolf, berkatmu aku bisa merebut kembali wilayah kekuasaanku yang hilang. Tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Terima kasih banyak, kata Mason penuh rasa terima kasih. Sander adalah musuh bebuyutannya selama bertahun-tahun dan ia ditindas sampai-sampai ia hampir tidak bisa bertahan hidup. Mason bersyukur bahwa ia bertemu Leon, atau Sander mungkin telah membunuhnya sejak lama. Tidak apa-apa, kita berteman dan kau tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu, kata Leon sambil tersenyum. Ya, kita berteman. Mason tertawa terbahak-bahak, merasa senang karena telah berjanji setia kepada Leon karena itu adalah keputusan paling cerdas yang pernah dibuatnya. Mason, apakah kamu sudah mendengar tentang pil pemelihara energi yang dibuat oleh Shinshin Group?
Tanya Leon. Ya, aku mendengarnya. Aku ingin berpartisipasi dalam upacara pembukaan, tetapi kurasa aku tidak cukup penting untuk mendapatkan undangan dari keluarga Sear. Pil pemelihara energi diproduksi untuk beberapa keluarga paling berkuasa dan tidak mungkin ada orang sepertiku yang bisa melawan keluarga-keluarga itu demi pil itu. Mason berkata dengan muram. Dia ada di sana ketika Leon menawarkan pil pemelihara energi kepada Vane dan mengetahui bahwa pil tersebut memiliki efek besar dalam membantu pelatihan seniman bela diri. Bab 426. Karena persediaan pil pemelihara energi pertama terbatas, banyak keluarga pulang dengan tangan hampa dan Mason tahu bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan meskipun diundang ke upacara tersebut. Ia mendengar bahwa Vane berhasil membeli pil pemelihara energi dalam jumlah besar, tetapi karena Mason tidak bekerja untuk Raja Selatan, ia juga tidak akan memiliki cara untuk memperoleh pil tersebut dari Raja Selatan. Satu-satunya harapan Mason adalah menunggu hingga pil pemeliharaan energi gelombang kedua diproduksi sehingga ia mungkin berkesempatan untuk membelinya. Jangan khawatir, aku sudah menyimpan beberapa untukmu, kata Leon, sebelum menyerahkan sebotol pil pemelihara energi kepada Mason. Tuan Wolf, apakah ini? Pil pemelihara energi. Mason membuka botol itu dan menatap pil putih di dalamnya dengan kagum. Leon mengangguk. Ya, benar. Total ada 100 pil di dalamnya. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Cynthia memberinya 500 pil pemelihara energi selama upacara pembukaan Shinshin Group. Mason adalah bawahannya dan membantunya atas apa yang terjadi pada Janice. Jadi dia bermaksud memberikan 100 pil kepada Mason sebagai tanda terima kasih sambil memberikan 400 pil sisanya kepada keluarga muda. Kau memberikan ini padaku. Serius. Apakah aku sedang bermimpi sekarang? Mason begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Satu pil pemelihara energi kelas 1 harganya 30.000 dan 100 pil akan menghabiskan biaya total 3 juta. Setelah ditindas Sander selama beberapa tahun terakhir, Mason berjuang secara finansial dan 3 juta berarti banyak uang baginya. Yang terpenting, pil pemelihara energi kelas 1 sangat langka sehingga bahkan sebagian besar keluarga kuat di kota Springfield gagal mendapatkannya, namun Leon hanya memberinya 100 pil tanpa ragu-ragu. Tuan Wolf, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan untukku. Mason berlutut, sambil terus mengingatkan dirinya untuk selalu mengikuti jejak Leon. Bangun, sudah kubilang kita berteman. Kau tidak perlu bersikap terlalu kaku padaku. Fokus saja pada latihanmu. Jangan mengecewakanku. Leon membantu Mason berdiri dari tanah. Sementara itu, di rumah mewah Raja Selatan, Vincent sedang menyeruput secangkir teh dan menaruhnya di samping ketika melihat putranya kembali ke rumah. Vane, saya baru saja menerima laporan dari penasihat keuangan perusahaan kita bahwa Anda memindahkan sekitar 30 juta dari rekening. Apa yang terjadi? Ayah, aku menggunakan uang itu untuk membeli pil pemelihara energi dari Shinshin Group. Aku membeli total 1000 pil pemelihara energi kelas 1. Vane berkata dengan puas tetapi segera disela oleh ayahnya. Apa? Aku hanya mengirimmu ke upacara pembukaan untuk melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Sear dan kau menghabiskan jutaan dolar untuk pil-pil sampah. Apa kau mau membuatku kena serangan jantung? Vincent berdiri dari sofa dengan geram. Menjadi seorang miliarder, kerugian beberapa juta dolar mungkin tidak terlalu besar, tetapi tetap saja dianggap jumlah yang cukup besar. Yang terpenting, ia sudah lama memutuskan bahwa pil pemelihara energi hanyalah gimik pemasaran dan tidak akan efektif sama sekali. Bab 427. Dalam sudut pandang Vincent, Vane menghabiskan jutaan untuk sesuatu yang tidak berguna dan dia khawatir Vane akan segera menghabiskan semua uangnya untuk hal yang sia-sia. Ayah, jangan marah dulu. Biarkan aku menyelesaikan ceritanya. Sudah kubilang bahwa pil pemelihara energi Shinshin Group bekerja dengan sangat baik. Semua keluarga yang diundang ke upacara itu berebut pil dan aku berhasil membelinya sebelum ada yang membelinya karena Tuan Wolf sudah memberitahuku sebelumnya. Vane menjelaskan. Maksudmu keluarga lain berebut pil? Benarkah? Vincent terkejut. Benar, kau bisa bertanya pada mereka jika tidak percaya padaku. Vane menunjuk ke arah bawahannya yang mengikutinya ke upacara. Tuan, itu benar.
Semua orang berebut kesempatan untuk membeli pil pemelihara energi dan beberapa keluarga hampir terlibat dalam pertikaian memperebutkan pil pemelihara energi kelas 1. Berkat ketajaman indera Tuan Fane, dia berhasil mengamankan sejumlah besar pil pemelihara energi kelas 1. Kata salah satu pria itu. Mereka memperebutkannya. Apakah pil itu bekerja dengan baik? Mulut Vincent ternganga saat keyakinannya mulai goyah. Meskipun ia memutuskan bahwa pil pemelihara energi tidak akan bekerja, fakta bahwa semua orang memperebutkan pil itu berarti bahwa pil itu setidaknya efektif sampai batas tertentu. Ya, semua orang awalnya skeptis tentang efek pil itu dan Theodore Field bahkan mengirim salah satu anak buahnya untuk mencoba pil itu. Orang itu meminum satu pil pemelihara energi tingkat pertama dan langsung naik ke keadaan bawaan lanjutan dari keadaan bawaan menengah. Fane menjelaskan secara singkat apa yang terjadi pada Gordon pada upacara tersebut. Itu yang terjadi. Jadi pil pemelihara energi dapat membantu seniman bela diri dalam latihan mereka. Itu tidak masuk akal. Vincent terguncang sampai ke inti. Dilihat dari pengalaman hidupnya sejauh ini, ia secara naluriah tahu bahwa Gordon tidak berhasil mencapai kesuksesan seperti itu hanya karena efek pil pemelihara energi, tetapi juga karena keberuntungan. Namun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa pil pemelihara energi memang dapat mempermudah proses latihan dan fungsi itu sendiri sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan untuk pil itu. Fane, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membeli 1000 pil. Berapa banyak pil yang didapatkan keluarga Lowe? Tanya Vincent. Jacob hanya mendapat 200 pil pemelihara energi kelas 2, menurutku. Kata Fane. Hanya 200. Dan yang kelas 2, bagus. Bagus sekali. Vincent tertawa terbahak-bahak. Raja Selatan dan Raja Utara berperang selama bertahun-tahun dan Vincent sedikit dirugikan, yang akan berubah sejak Fane memperoleh 1000 pil pemelihara energi kelas 1. Pil pemelihara energi dapat mempercepat proses pelatihan bagi seniman bela diri dan dengan persediaan yang melimpah, kekuatan Vincent akan diperkuat dalam waktu singkat. Saat ia berhadapan dengan Raja Utara lagi, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuhnya dan itulah yang terpenting bagi Vincent. Fane, kau melakukannya dengan baik. Bab 428. Dulu aku pikir kamu terlalu muda dan ceroboh untuk menjadi mandiri, tetapi melihat apa yang telah kamu capai, tampaknya kamu sudah pintar selama ini. Kamu tidak mengecewakanku. Vincent menepuk pundak putranya. Bibir Fane melengkung membentuk senyum puas atas persetujuan ayahnya. Sementara itu, di Yang Mansion, penatua yang sedang bermeditasi di halaman ketika Gilbert pulang ke rumah dengan ekspresi muram di wajahnya. Gilbert, selamat datang kembali. Jadi, apa yang sedang dilakukan keluarga Sear? Tanya Elder Yang. Aku sudah menyelidikinya, ayah, dan semua yang diiklankan Sears itu benar. Pil pemelihara energi bekerja lebih baik dari yang kami perkirakan. Gilbert menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa frustrasi yang mendidih dalam dirinya, sebelum melanjutkan untuk menjelaskan semua yang terjadi selama upacara tersebut, termasuk bagaimana Gordon mengalami terobosan dalam pelatihannya. Jadi maksudmu pil itu tidak hanya dapat mempercepat proses naik level, tetapi juga dapat membantu seniman bela diri melewati hambatan kemajuan mereka. Benarkah itu? Tanya Elder Yang dengan kagum. Benar, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku ingin membeli lebih banyak pil pemelihara energi kelas 1, tetapi Shinshin Group telah membatasi setiap pelanggan untuk membeli hingga 200 pil, jadi aku hanya memiliki 200 pil pemelihara energi kelas 1. Gilbert berkata dengan menyesal. Baik dia maupun penatua yang tahu bahwa terobosan Gordon sebagian disebabkan oleh keberuntungan, tetapi pil pemelihara energi pasti juga memainkan peran penting. Sepertinya pil pemelihara energi itu manjur. Aku heran bagaimana Sears berhasil memproduksinya. Ini tidak masuk akal. Melihat potensi dalam pil pemelihara energi, Elder yang mendesah. Pil pemelihara energi dapat memungkinkan kemajuan lebih cepat dan membantu seniman bela diri melewati hambatan dalam latihan mereka, yang berarti keluarga Sear akan segera mengendalikan semua seniman bela diri di kota tersebut. Saya juga bingung soal itu. Kalau keluarga Sear mampu membuat pil-pil ini, kenapa mereka tidak mulai menjualnya lebih awal? Kenapa sekarang? Gerutu Gilbert. Ayah, ada yang tidak beres.
Apa menurutmu mungkin ada orang lain yang mengendalikan keluarga Sear? Maksudmu, keluarga Sears tidak membuat pil itu, dan mereka menyewa orang lain untuk membuatnya. Gumam Penatua yang sambil berpikir. Benar sekali, alkimia dulunya umum di masa lalu, tetapi pengetahuan tentangnya sudah lama hilang. Bahkan jika seseorang kebetulan berpendidikan dalam bidang alkimia, orang itu pastilah orang yang tidak diketahui publik. Kemungkinan besar ada orang yang memproduksi pil itu dan keluarga Sear hanya membantu orang itu menjualnya. Kata Gilbert, ya, kedengarannya sangat mungkin. Gilbert, kirim orang-orangmu untuk menyelidiki ini dan melihat apakah ada seseorang di balik keluarga Sear. Jika ada, kita akan menarik orang itu ke pihak kita berapapun biayanya. Elder menghantamkan telapak tangannya ke meja dengan penuh semangat. Jika keluarga muda dapat memiliki sang alkemis di pihak mereka, semua kekayaan dan kemuliaan akan berada dalam jangkauan mereka. Bab 429. Dengan menambahkan potensi Elegante Group ke dalam persamaan, keluarga yang akan segera mampu naik ke puncak Springfield City. Itu adalah ambisi terbesar bagi keluarga Yang dan keluarga lainnya juga. Tanpa diketahui Penatua Yang dan Gilbert, orang yang memproduksi pil alkimia itu adalah Leon. Leon sendiri juga tidak menyangka akan mendapatkan kesuksesan seperti itu. Ia hanya ingin meraup untung dari penjualan pil, tanpa menyadari bahwa pil menjadi elemen penting dalam kekuasaan di mata semua keluarga besar di Springfield City. Jika ia tahu keluarga muda akan sangat mementingkan pil pemelihara energi, ia akan bekerja sama dengan mereka dan menggunakannya sebagai keuntungan untuk mengamankan hubungannya dengan Iris. Dari sudut pandang lain, bukan berarti Leon memilih bekerja sama dengan keluarga Sear. Shinshin Group adalah miliknya dan ia akan memiliki masa depan yang lebih cerah dengan memiliki bisnis sendiri, daripada bergantung pada keluarga Yang. Ayah, kurasa kita tidak perlu terburu-buru mencari orang ini. Kita tidak akan menemukannya dalam waktu dekat meskipun kita berusaha. Ada hal lain yang perlu ayah bicarakan denganmu, kata Gilbert ragu-ragu. Ada apa? Tanya Penatua Yang. Ini tentang Iris dan Leon. Mereka berdua sudah mulai berpacaran. Gilbert menggerutu. Apa? Bagaimana mungkin? Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki keterampilan apapun. Mengapa Iris tertarik pada pria seperti itu? Mungkin kau salah. Elder yang ternganga tak percaya. Meskipun dia tidak menentang Iris untuk mencari pacar, dia tahu bahwa Iris terlalu sombong untuk menerima keadaan yang biasa-biasa saja. Apalagi yang tidak berguna seperti Leon, itulah sebabnya Elder yang belum ikut campur dalam situasi ini. Aku tidak salah. Iris sendiri yang mengakuinya dan aku melihatnya berlari ke pelukan Leon. Gilbert mulai menjelaskan apa yang terjadi ketika Leon mengalahkan Theodore. Jadi, Leon adalah seorang seniman bela diri yang hebat dan berhasil mengalahkan pewaris Field. Aku menganggapnya sebagai orang biasa. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Elder yang benar-benar tercengang. Keluarga yang menyelidiki latar belakang Leon di masa lalu dan mengetahui bahwa Leon adalah pria biasa-biasa saja dalam segala hal, namun apa yang dijelaskan Gilbert mengubah cara pandang Elder yang terhadap Leon. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi berdasarkan apa yang kulihat, dia telah mencapai puncak Inatestet setidaknya dan menurutku tidak ada seorang pun yang setingkat dengannya di antara orang-orang seusianya di Springfield City. Kita telah meremehkannya, kata Gilbert dengan muram. Puncak keadaan bawaan. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Tetua yang memucat dan terdiam. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kurasa kita harus memisahkannya dari Iris sesegera mungkin sebelum situasinya semakin parah. Desak Gilbert. Pisahkan mereka. Bab 430. Mengapa kita melakukan itu? Penatua yang menatap Gilbert dengan tajam. Bingung? Gilbert berkata, Ayah, Leon hanyalah seorang yatim piatu, yang tidak memiliki dukungan dari keluarga yang berkuasa dan pernah menikah sekali. Dia tidak layak untuk Iris. Kita tidak bisa membiarkan Iris bersamanya. Semua pahlawan memulai dari nol. Jika dia bisa mencapai puncak, mengapa harus jadi masalah kalau dia yatim piatu? Mengenai bagian di mana dia pernah menikah, itu bukan masalah besar dalam masyarakat modern. Kata Elder yang dengan tenang. Tapi, Gilbert tertegun karena dia tidak menyangka ayahnya akan menyetujui hubungan itu. Cukup.
Dia tidak punya saingan di antara seniman bela diri seusianya. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika dia mampu melakukan itu, kita mampu memberinya kesempatan. Kata Penatua Yang, sebelum menyipitkan matanya dengan waspada ke semak-semak di belakang mereka. Siapa di sana? Ini aku. Aku khawatir kamu akan haus, jadi aku membawakanmu teh. Daisy berjalan mendekat sambil membawa secangkir teh. Oh, taruh saja di atas meja. Penatua Yang menunjuk ke arah meja batu di sebelahnya dan Daisy menurut. Ayah, aku mendengar pembicaraanmu dengan Gilbert tadi. Aku setuju dengan Gilbert bahwa ada yang tidak beres dengan bocah Leon ini dan mungkin bukan hal yang baik bagi Iris untuk berkencan dengannya, kata Daisy ragu-ragu. Ada yang aneh. Ada apa dengan Leon? Elder Yang dan Gilbert menoleh menatap Daisy. Pikirkan saja, Leon hanyalah seorang yatim piatu dan orang seperti dia seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk berlatih sebagai seniman bela diri, namun dia berhasil mencapai puncak Inatestet. Itu tidak masuk akal. Keduanya segera menyadari apa yang mereka lewatkan. Leon pasti telah dilatih dengan metode yang sama kuatnya dengan metode yang dimiliki oleh 4 keluarga besar agar ia dapat mencapai puncak keadaan bawaan di usia yang begitu muda. Namun, metode yang kuat seringkali sangat langka dan keluarga yang memilikinya tidak akan pernah melatih orang luar dengan cara mereka. Jika Leon adalah anggota keluarga tertentu yang kuat, masuk akal jika dia diberi akses untuk mengikuti pelatihan, tetapi karena dia hanyalah seorang yatim piatu, dia seharusnya tidak memiliki sarana untuk berlatih sama sekali. Menurut penyelidikan keluarga Yang, Leon dikenal sebagai orang yang tidak berguna saat menikahi Marilyn 3 tahun lalu. Jika dia benar-benar seorang seniman bela diri yang terampil, mengapa dia bersikap seperti orang yang tidak berguna meskipun telah dipermalukan? Semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam diri Leon daripada yang dia tunjukkan. Baik Elder Yang maupun Gilbert terdiam karena mereka merasa skeptis terhadap Leon. Selain itu, Leon adalah orang yang menyelamatkan Iris dari para penculik sebelum ini. Jika dia sekuat itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk menangkap 2 penculik hidup-hidup. Namun, dia membunuh mereka, sehingga tidak ada petunjuk tentang siapa pelakunya. Bukankah itu terdengar aneh bagimu? Kata Daisy.